Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadrajul Habibina Jafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi bi anna darajat bil jannah wa yanfa'una bi aswarihim wa anwarihim wa ulumihim bid din wad dunya wal akhirah khususan ila ruhi al-muhajir Allah Ahmad bin Isa wa ila ruhi al-ustad al-azam al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihima wa furu'ihima wa dawil hukuk alaihima ajma'in wa khususan ila ruhi sahibi rabbil qubbil anfas al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa ila ruhi Syekh Ali bin Abdullah Baras wa ila ruhi sahibi radib qubbil irsyad al-habib Abdullah bin Abdul Haddad wa ila ruhi al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ila ruhi imam Malik radhiyallahu anhu wa ila ruhi imam Hanbali radhiyallahu anhu wa ila ruhi imam Hanafi radhiyallahu anhu wa ila ruhi al-imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ila ruhi al-imam Baji radhiyallahu anhu wa ila ruhi imam Sanusi radhiyallahu anhu wa ila ruhi imam Asy'ari radhiyallahu anhu wa ila imam Maturidi radhiyallahu anhu khususan ila mu'allif hadal kitab al-alama al-habib Syekh Abdullah bin Husain Tahir Muhammad bin Hazim Ba'alawi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asarihim wa anwarihim wa ulumi bid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'al min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim fi zumratin bil afiyati wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal ghairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah was salahil aqibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal israru ala dhanbi wa su'u dhanni billahi wa bi'ibadillah wa takdzibu bil qadari wal farahu bil ma'siyati minhu aw min ghairihi. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kemarin beres Syekh Musannif menerangkan kepada kita tentang sebagian daripada kemaksiatannya hati. Hati ini ada kesalahan-kesalahan, kemaksiatan yang dilakukannya. Maka pada kali ini meneruskan pembahasan yang lalu sampai wal israru ala dzanbi. Juga tergolong kemaksiatan hati, yakni israru ala dzanb, yakni memudawamkan atau terus menerus di dalam berbuat dosa, walaupun itu dosa yang kecil, karena hal tersebut termasuk kemaksiatannya hati. Wa su'udzanni billah, juga berburuk sangka kepada Allah, wa bi'ibadillah, kepada hamba-hambanya Allah. Wa takdzibu bil qadari, juga membohongi akan yang namanya qadar.
Siapa orang-orang yang membohongi qadar? Yakni orang-orang yang mempercayai bahwasanya annal abda yakhluqu af'ala nafsah min dunillahi ta'ala. Yani orang-orang yang punya pemahaman sesungguhnya manusia itu menciptakan kerja dirinya sendiri min dunillahi ta'ala, bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni orang-orang yang takdzib bil qadar, orang-orang yang membohongi dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kalau di dalam akidah itu disebut pemahaman qadariyah yang mengatakan af'alnya makhluk itu takdir, af'alnya makhluk itu bisa menciptakan atau menjadikan sesuatu. Ini qadariyah. Dariyah adalah kaum yang termasuk takdzibu bil qadar, yang membohongi akan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal farahu bil maksiyati minhu, juga termasuk kemaksiatan hati, yakni bergembira atau senang atau merasa bangga dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dulu saya kamu baru 1 botol, dulu saya 2 krat. Mengatakannya dengan kebanggaan. Tapi sekarang saya sudah taubat. Wah, hatta kamu udah taubat, tapi masih ada rasa bangga, rasa senang di dalam hati kamu. Huwa min ma'asil qalbiyah, itu sebagian daripada kemaksiatan di dalam hati. Karena apa? Kita wajib dengan dosa yang pernah kita lakukan anadmu, selalu menyesalinya. Jangan sekalipun kita berbangga, senang, punya pengalaman begitu, jangan. Kemudian au min khairihi, ataupun senang, bangga dengan kemaksiatan orang lain. Tuh, lihat tuh teman saya tuh, kamu baru begitu. Teman saya pernah begini. Wah, hebat dia. Kamu baru begitu aja, songong. Nah, ini merasa bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Itu pun min ma'asil qalbiyah, termasuk daripada kemaksiatan di dalam hati. Wal qadar walau bikafir, juga mengingkari janji atau tidak tepat di dalam perjanjian. Kalau sudah janji ya ditepati. Kalau mengingkari janji, mengurangi janji, itu masuk juga ke dalam kemaksiatan qalbiyah. Walau bikafir, walaupun kamu itu berjanji dengan seorang yang kafir, tetap wajib sebagai orang yang beriman untuk tetap melaksanakan janjinya. Wal makar, dan juga menipu. Wa buhdus sahabah, juga membenci sahabat Nabi. Wal ali, dan keluarga Nabi. Wassalihina, dan juga orang-orang soleh. Wa min ma'asil qalbiyah, termasuk daripada kemaksiatannya hati. Ini barang siapa yang membenci sahabat Nabi, sungguh dia sudah masuk ke dalam golongan orang yang merugi. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencaci maki sahabatku, fa alaihi, maka atas orang tersebut laknatullah, kelaknatannya Allah. Kemudian wal malaikah, kelaknatannya malaikah, wan nas ajmain, dan kelaknatannya seluruh manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu,
tidak sekalipun Allah menerima darinya sorfan wala adlan, taubat dan juga fidyahnya. Ini menandakan pasal yang sangat riskan sekali. Jangan sekali-kali, apalagi kita tertipu dalam artian ketika mendengar sejarah-sejarah tentang khilafiyah sahabat-sahabat Nabi, jangan kita langsung menghukumi, bukan magum kita untuk menghukumi para sahabat Nabi. Udah, serahkan aja semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar kisah-kisah buruknya para sahabat, bilang aja wallahu alam bisawab. Allah lah yang tahu akan kebenarannya. Tapi kalau pribadi saya melihat yang diperintahkan Nabi aja. Nabi memerintahkan saya untuk tidak mencaci maki sahabatnya. Maka saya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, tidak sekalipun pada diri saya akan mencaci derajat magomnya sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan waqala Malik, man ghata ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Kan berkata Imam Malik radhiyallahu an, barang siapa yang mencaci merendahkan derajat sahabat Nabi, fahuwa kafir, maka masuk ke dalam ranah kekafiran. Jangan sampai. Apalagi kalau zaman sekarang ini banyak fitnah, diantaranya yakni kalangan-kalangan Syiah yang membenci sebagian daripada sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi membenci daripada sahabat yang paling dekat sama Rasul, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dengan dalih-dalih sejarah. Dengan dalih-dalih sejarah. Sedangkan yang namanya sejarah ini ya tinggal siapa sudut pandang mau melihatnya. Kayak Diponegoro, kalau ngelihat sejarah menurut sudut pandangnya orang Indonesia pahlawan, tapi menurut sudut pandangnya orang Belanda seorang pemberontak, seorang yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Jangan karena kita mendengar sejarah-sejarah yang demikian sampai mencacati derajat sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal ali juga membenci keluarga Nabi, termasuk daripada kemaksiatannya hati. Wassalihin, membenci orang-orang soleh. Wal bukhul bima aujaballah, dan juga bakhil, pelit dengan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluarkanlah harta itu kepada yang berhak. Kita punya lebih-lebih dalam harta, nggak usah di dalam perkara yang aujaballah. Kalau bisa perkara yang sunnah pun harus kita laksanakan, seperti sodakoh, jariyah, berinfak dan lain sebagainya. Selagi kita memiliki kelebihan harta, gunakanlah harta tersebut buat jalan ibadah diri kita, yakni dengan bersodakoh. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan pernah yang namanya harta yang disedekahkan itu yang kusuk berkurang sedikit pun, akan tetapi malah akan bertambah. Kita punya rizki umpamanya 2.000 rupiah nih, lebihannya ya disodakohkan. Punya 10 ribuan, sodakohkan. Punya 100, sejuta, 10 juta, 1 miliar dan seterusnya, disodakohkan. Gunakan harta tersebut untuk mengamankan harta kita. Karena banyak daripada kisah-kisah, nggak usah kita berbicara kisah-kisah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Di dalam pelaku-pelaku bisnis pun percaya akan hal tersebut.
pelaku-pelaku ekonomi pun percaya akan harta yang disedekahkan itu malah makin bertambah. Nggak usah bicara ahli akhirat, ahli dunia pun mempercayai akan perkara tersebut. Maka dari kita kalau umpamanya memiliki kelebihan, waktunya dikeluarkan. Kemudian wasyuhu wal hirs, maksiatan hati termasuk di dalamnya adalah tamak dan juga rakus. Wal istihanatu bima azzamallah, juga merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti merendahkan derajatnya Nabi, merendahkan derajatnya sahabat yang jelas-jelas sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasghir lima azzamallah min ta'ah au maksiyah au Qur'an au ilm au jannah au nar, dan juga merendahkan, mengecilkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, yakni dari ketaatan seorang, au maksiyah atau maksiatnya seseorang direndahkan. Ada orang merendahkan maksiat dengan cara apa? Dah biarin dah, cuman maksiat doang ini, dah lakuin aja, cuman begini doang. Nah, itu termasuk daripada tasghir lima azzamallah, mengecilkan sesuatu yang diagungkan sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah mengancamnya, hati-hati kamu jangan sampai masuk ke ranah ini. Kok kamu mengentengkan sesuatu yang diagungkan sama Allah Ta'ala tersebut, maka min ma'asil qalbiyah, kamu sudah terjerumus di dalam kemaksiatan qalbiyah, hati. Au Qur'anin, ataupun meremehkan, merendahkan derajat Al-Quran. Au ilmin, ataupun meremehkan, merendahkan derajat ilmu. Au jannah, au nar, bahkan meremehkan surga ataupun neraka. Nggak boleh. Walaupun umpama kita sudah membahas bahwasanya ibadahnya kita ini niatnya lillahi ta'ala, nggak boleh umpamanya niat untuk masuk surga ataupun untuk tidak masuk neraka. Neraka, surga ini makhluk, yang terpenting ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap walaupun demikian, jangan sampai terbesit di dalam hati kita merendahkan, mengecilkan surga ataupun neraka. Dah biarin dah, biar kalau saya masuk neraka mah masuk neraka aja, udah nggak takut. Nah ini hati-hati, bisa sebab merendahkan itu kamu malah justru terkena pasal yang lebih parah lagi, bisa selama-lamanya kamu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Faslun wa min ma'asil batani. Pasal ini membahas sebagian daripada kemaksiatannya perut. Yang namanya perut ini pun adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri diberikan perut. Caranya bagaimana bersyukur kita diberikan perut sama Allah Ta'ala yang sehat ini? Ya, dengan cara digunakan di jalan yang diridhoi oleh sang pemberinya, di jalan ibadah, di jalan ketaatan dan di jalan ketakwaan. Jangan gunakan perut kamu di dalam jalan-jalan kemaksiatan. Lah, sebagian daripada jalan kemaksiatannya perut diantaranya adalah aklu riba, yakni memakan hasil daripada riba. Minal kabair bil ijma, bahkan yang namanya makan riba ini masuk ke dalam dosa besar secara ijma ulama. Karena dikatakan tidak ada daging yang tumbuh
di dalam tubuh kita yang berasal dari sesuatu yang haram, kecuali neraka adalah tempat kembalinya. Kemudian wal maksu yakni pungutan liar atau pajak liar, tidak ada ketentuannya, yakni satu, upeti yang ditarik bukan atas jalan kesepakatan tapi atas jalan pemaksaan. Itu pun kalau dimakan hasilnya maka termasuk kemaksiatan perut. Wal ghasab juga hasil ghasab. Ghasab itu apa? Ghasab itu meminjam sesuatu tanpa izin pemiliknya. Meminjam, ntar mau tak balikin. Kalau nggak dibalikin itu namanya sirqah, yakni mencuri. Kalau meminjam tapi nggak bilang itu namanya ghasab. Ini makanan punya siapa nih? Udah makan dulu dah. Ntar kalau ada yang punya ntar saya ganti umpamanya. Itu yang kita makan termasuk maghsub, perkara yang digosok, maka masuk ke dalam perut. Perut itu dinyatakan telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perutnya orang-orang mukmin tidak masuk ke dalamnya kecuali sesuatu yang halalan thayyiban, sesuatu yang jelas kehalalannya. Wasirqah ataupun hasil pencurian, wa kullu ma'khudhin bi muamalatin haramaha asyar'u, ataupun segala sesuatu yang diambil daripada muamalah yang telah diharamkan oleh syariat yang kemarin dibicarakan. Umpamanya kayak kemarin yang namanya kita meminjami sesuatu dengan cara mengurangi gaji pegawai kita, itu pun termasuk suatu yang diharamkan secara syariat. Hasilnya dari itu kita belikan makanan, kita makan, masuk ke dalam ma'asil batoni, kemaksiatannya perut. Kemudian wasyurbul khamr, juga meminum khamr, bagian daripada kemaksiatannya perut. Wa huwa minal kabair, yang namanya minum khamr pun itu masuk ke dalam dosa yang besar. Wahaddu syarib arba'una jildatan lil hurri, adapun hukuman bagi orang-orang peminum khamr adalah 40 kali cambukan lil hurri, bagi orang yang merdeka. Wa nisfuha, dan separohnya lirakik, bagi para budak. Walil imam, adapun bagi seorang imam kok minum khamr az-ziyadatu ta'ziran, akan ditambahi takzirnya sebanyak lebih dari 40 kali cambukan. Kalau kita pemerintahnya itu pemerintah berdasarkan Islam, maka para peminum khamr itu tidak dipenjara, tidak, akan tetapi hukumannya berupa dicambuk sebanyak 40 kali. Wa minha aklu kulli muskirin, bagian daripada kemaksiatan perut yakni memakan atau mengkonsumsi segala perkara yang dapat memabukkan. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, diambil dari sabdanya Rasulullah alaihi wasallam, kullu muskirin haramun, tiap perkara yang memabukkan itu haram. Sabu ataupun opium ataupun yang lainnya yang memabukkan, ketika dikonsumsi itu termasuk daripada kemaksiatannya perut. Wa kullu najisin
juga memakan, mengkonsumsi perkara yang najis. Seperti apa? Kadamin, kayak darah, walahmi hayyah, ataupun daging ular, wa baul ataupun kencing, wa ma'jun hamlakin yajutanawal mal mutanajis. Perkara-perkara yang najis nggak boleh kita konsumsi. Makna konsumsi ini bukan hanya dijadikan makanan untuk stamina, bukan. Akan tetapi ketika kita ada darah di mulut kita atau ada darah di sini, kita sedot biar kering, darahnya kok kita masukkan ke dalam tenggorokan, itu sesuatu yang diharamkan. Karena yang namanya orang yang beriman, tubuhnya itu suci, tubuhnya itu suci, maka diharamkan kita ini memasukkan dalam tubuh kita sesuatu yang najis. Berarti kita tidak sesuai dengan amanah. Allah Ta'ala mengamanahkan tubuh yang suci kepada diri kita, kok kita rusak dengan dimasukkan perkara-perkara yang najis. Maka termasuk ma'asil batoni, kemaksiatan perut, wa mustaqdarin, dan sesuatu yang menjijikkan. Seperti apa contohnya? Seperti lendir, apa ini namanya, dahak. Kalau batuk itu jangan dimasukkan lagi. Dah keluar, umpamanya nempel nih di hidung, keluarkan terus buang, jangan terus dimasukkan. Ataupun seperti kalau anak kecil dulu itu apa, umbel, kalau bahasa Indonesianya apa sih umbel nih? Ingus, itu pun haram untuk dimakan. Sebab apa? Mustakdzar, sesuatu yang menjijikkan. Wa aklu malil yatim, ataupun memakan hartanya anak-anak yatim. Awil awqafi ala khilatim ila fima syarratal waqif, ataupun memakan harta wakaf yang menyalahi daripada persyaratan orang yang mewakafkan. Nih saya wakafkan nih buat masjid umpamanya, kok dibeliin makanan, nih namanya menyalahi daripada persyaratan orang yang mewakafkan. Makanannya dimakan, ya hasilnya memakan harta wakaf, sebuah kemaksiatan besar, kemaksiatan baton, kemaksiatannya perut. Wal ma'khud biwajhil haya, ataupun sesuatu yang diambil dari orang lain karena malunya. Orang tersebut memberikan sama kita itu karena rasa malunya, jangan kita makan. Tak minta benar-benar keridhoannya. Jangan kamu memberikan, saya nggak mau makan perkara ini, kalau pemberian kamu didasari dengan malu, akan tetapi harus didasari dengan rasa ridho. Faslun wa min ma'asil aini, dan sebagian daripada kemaksiatannya mata, sama kayak perut. Mata pun adalah nikmat dari Allah, maka kita wajib bersyukur diberikan mata. Caranya bersyukur diberikan mata, dipakai di jalan yang diridhoi Allah, yakni jalan ibadah. Jangan mata ini dipakai buat jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sama kayak kita dikasih inventaris sama atasan kita berupa mobil. Itu mobil kok kita gunakan di jalan yang dimurkai, dibenci sama atasan kita. Contohnya apa? Contohnya tuh mobil kita bakar umpamanya. Benci nggak tuh bosnya? Benci. Namanya kita nggak bersyukur, sudah diberikan
mobil. Begitupun dengan mata, Allah berikan mata kepada diri kita, nikmat luar biasa. Berapa banyak di luar sana orang yang enggak diberikan kenikmatannya mata. Maka dari itu kita harus gunakan nih mata di jalan yang diridhai oleh Allah. Jangan digunakan di jalan yang dimurkai oleh Allah, yakni jalan kemaksiatan. Wa min ma'asil aini, dan jalan kemaksiatan mata diantaranya adalah an-nadru ilan nisa'il ajnabiyat, yakni melihat kepada wanita yang bukan mahram kita. Wanita lain kita lihat, itu sebuah kemaksiatan mata. Wa kadza nadruhunna ilaihim, begitupun matanya wanita yang dipakai untuk melihat laki-laki yang bukan mahram ataupun halalnya. Wa nadrul aurat, ataupun melihat aurat. Fa yahrumu nadrul rajul ila syai'in min badanil mar'atil ajnabiyah, maka telah diharamkan seorang laki-laki melihat kepada sesuatu dari badannya wanita yang bukan mahramnya, ghairal halilah, dan juga bukan halalnya, yakni bukan istrinya. Wa yahrumu 'alaiha kasfu syai'in min badaniha, dan haram atas wanita untuk membuka sesuatu dari badannya, dari tubuhnya, bihadrati man yahrumu nadruhu ilaiha, dalam keadaan adanya orang yang haram untuk melihatnya. Wa yahrumu alaihi wa alaiha kasfu syai'in mimma baina surrah war rukbah, diharamkan untuk laki-laki dan perempuan membuka sesuatu antara pusar sampai dengkul, bihadrati matla'i alal aurah, walau ma'a jinsin wa muhrimi wa mahramiyah ghaira halilin, walaupun sesama jenisnya, dalam artian wanita ke wanita atau laki ke laki. Maka kalau umpamanya kita membuka dengkul kita, jangan pakai pakaian-pakaian yang ketat, celana-celana pendek yang sampai membuka aurat kita. Karena apa? Nggak usah wanita yang lihatnya, laki-laki ngelihatnya juga itu sebuah keharaman. Kalau laki-laki itu ngelihatnya atas dasar usaha ikhtiar, dia ngelihatnya aja itu sudah dihitung kemaksiatan. Umpamanya Om Sony dengkulnya kelihatan, ana liatin aja, masuk ke dalam kemaksiatan buat diri ana. Lah buat diri Mas Sony yang membuka aurat lebih mendapatkan kemaksiatan, lebih dosanya dari ana. Sebab apa? Muara kemaksiatannya dari usahanya dia. Walaupun sesama jenis ataupun dengan mahramnya, seperti sama keluarga kita, jangan juga kita memperlihatkan baina surah wa rukbah kepada adik kakak kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Karena apa? Termasuk dosa, termasuk sesuatu yang dosa, yang lihatnya dosa, yang ngebukanya juga ikut dosa. Maka nggak sayang namanya sama keluarga. Kalaupun itu di rumah, jangan pakai celana di atas lutut, tutup tuh aurat. Anak kamu kalau ngelihat itu pun haram masalahnya. Namanya kamu mendatangkan keharaman buat anak kamu sendiri, nggak sayang sama keluarga. Ghaira halil, kecuali orang yang halal. Seperti apa? Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ya nggak apa-apa kalau halal.
Wa yahrumu alaihima kasfus sau'atain fil hulwah li ghairi hajat. Bahkan diharamkan bagi laki-laki ataupun perempuan untuk membuka kemaluannya walaupun dalam keadaan sepi di kamar mandi li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat, bukan buat mau ngebersihin, bukan buat mengobatin, nganggur aja gitu. Umpamanya kayak lagi buang air besar, daripada nganggur mending liatin lah. Kalau diliatin kelaminnya itu pun haram, masuk ke dalam kemaksiatannya mata. Walaupun kelaminnya sendiri. Kalau umpamanya nggak ada hajat, nggak ada keperluan, haram untuk dilihat. Kecuali ada hajat atau keperluan, nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk membersihkannya, kalau nggak dilihat susah. Untuk mengobatinya, kalau nggak dilihat susah, maka ngelihatnya pun nggak apa-apa. Tapi kalau iseng-iseng itu pun diharamkan. Illa lihalil, kecuali untuk suami ataupun istri. Wahalla ma'al mahramiyah awil jinsiyah aw sakhir ladila ustahanat rumah adama baina surra wa rubbah idza kana bi ghairi sahwah. Akan tetapi dihalalkan bagi orang yang bermahram kepada dirinya atau sejenisnya atau anak kecil yang tidak memiliki syahwat di dalam melihat ma baina surrah wa rubbah idza kana bi ghairi syahwat, kecuali ketika tidak adanya syahwat. Illa sabi au sabiyah dunasin tamyiz, melihat sesuatu selain surah warukbah, selain antara pusar dan juga lutut. Kayak apa? Melihat kulit tangan. Ini halal, nggak berdosa bagi siapa? Yang pertama mahramiyah, keluarga dia, al jinsiyah, ataupun yang sesama jenis laki-laki sama laki-laki. Saya nggak haram melihat umpamanya lehernya laki-laki, itu pun bidaka nabi ghairi syahwah, kalau tidak ada syahwat. Makanya orang sekarang ini sudah zamannya itu zaman gila, udah yang namanya ayam aja tahu nih kalau syahwat itu sama lawan jenis. Ini ada penyakit baru namanya homo sama lesbis. Lihat laki-laki, lihat lehernya laki-laki lain ada syahwatnya, ini periksanya di mana? Di dokter psikiater namanya. Jangan periksanya di dokter mata atau di dokter telinga. Ini masuknya apa? Penyakit kejiwaan. Kalau begitu jiwanya ada yang salah nih, periksa buru-buru. Buat siapa yang diperiksa? Bagi orang yang melihat lehernya laki-laki kok syahwat, dah laki-laki juga, periksa cepat-cepat dah kalau begitu. Fayahilu nadruhu ma'ada farjil unta li ghairi ummiha. Adapun melihat ma baina surra wa rubbah, antara perut dengan lutut,
sobi au sobiyah, anak-anak kecil dunasin tamyiz, di luar daripada umur tamyiz, fayahillu nadruhu, maka halal memandanginya, ma'ada farjil unta, selain daripada kelaminnya perempuan, yakni apa? Bayi perempuan atau anak kecil perempuan, nggak boleh, haram walaupun masih kecil, li ghairi ummiha, kecuali ibunya. Kalau ibunya nggak apa-apa, kalau selain ibunya jangan dilihat walaupun anak kecil. Wa yahrumun nadru bil istihqar ilal muslim, juga diharamkan melihat dengan tatapan merendahkan ilal muslim, kepada seorang muslim. Lihat muslim tapi tatapannya tatapan merendahkan, itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya mata. Wa nadru fi baitil ghair bi ghairi idnihi, ataupun melihat rumahnya orang lain tanpa izin pemiliknya, yakni lihat dalamnya rumah orang lain, dilihat aja, oh itu kursinya bagus, walaupun cuma ngelihat kursi, itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya mata. Au syai'in akhfahu kadzalik, ataupun diharamkan melihat segala sesuatu yang disembunyikan oleh pemiliknya. Umpamanya saya menyembunyikan uang di saku saya, kamu nggak boleh melihat berapa, itu nggak boleh, ini sudah saya sembunyikan, nggak boleh, haram jatuhnya, masuk ke dalam kemaksiatannya mata. Wa musyahadatul mungkar, ataupun melihat suatu kemungkaran, idalam yankir, ketika kamu tidak mengingkarinya, au bi'udrin, bukan karena adanya udzur, wa yufarik, ataupun untuk berpisah pergi dari tempat tersebut. Melihat orang yang sedang bermaksiat ditatap aja, itu sudah masuk ke dalam kemaksiatannya mata, kecuali kita menatap dengan rasa ingkar di dalam hati kita, ataupun menatapnya itu karena adanya udzur. Udzurnya bagaimana? Udzurnya kalau nggak saya ngelihat depan, saya bisa ketabrakan. Pamannya lagi di kendaraan, di depan situ ada sesuatu yang haram untuk dilihat, contohnya ada celengan, ya, ada celengan babi umpamanya. Ini apa? Ini bagian belakangnya orang kelihatan. Tapi kalau nggak saya lihat, dalam artian saya nggak madep ke depan, saya bisa celaka. Maka madep ke depannya kamu itu ada udzur, nggak apa-apa. Wa yufarik, ataupun melihat untuk berpisah, dalam artian tempat kemungkaran tersebut pas sama jalan keluarnya kita. Faslun wa min ma'asil lisani al-ghibah wa yadhikruka akhakal muslim bima yukrihu wa in kana fihi. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. La hadnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.